Itu semua diakibatkan oleh pola makan salah. Walau ada orang bilang genetik, keturunan Pak, itu hanya sedikit saja persennya. Tapi yang paling banyak adalah gara-gara pola makan salah. Apalagi kita di Aceh, kalau Nabi dulu dikit makan Pak. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ketika ada pesta, pertunangan, ta'aruf makan, pertunangan makan, pernikahan makan, walimah makan besar. Ada orang meninggal malam pertama sampai malam ke-7 makan, malam 30 makan, malam 40 makan, malam 44 makan. Pesiju ini, pesiju semuanya makan. Ya kan? Jadi makan itu boleh. Tapi jangan salah pola makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukan dokter Pak. Ketika sesuatu yang pantang tidak boleh kita makan, lalu kita makan, itu haram Pak. Jadi oleh karenanya, saya mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian harus menjaga kesehatan. Jadi hari ini banyak di antara kita, orang laki-laki adalah terjebak di dalam pola makan salah. Orang kita tidak lagi bisa makan daging Pak. Lalu kita paksakan makan daging. Sehingga kena penyakit asam urat. Orang kita tidak bisa lagi makan kari kambing. Kita paksakan makan kari kambing. Apalagi pada depan akikah. 2 piring tambah. Ya, kenalah penyakit darah tinggi. Ya. Orang kita sudah tak bisa lagi makan gula. Kita paksakan minum gula. Kena penyakit gula. Ya. Tidak lagi bisa makan kerupuk muling, kita makan juga. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang bisa dimakan oleh anak-anak 30 tahun. Kita 40 tahun, 50 tahun masih masih doyan makan makanan itu. Apalagi makanan siap saji Pak. Kita makan Ajinomoto, kita makan Indomie. Ya, kita makan ayam potong ayam. Ya, kalau kita makan ayam potong, ayam itu akan memotong kita, Pak. Nah, lalu doyan minum kopi, pagi kopi, siang kopi, malam kopi. Jadi semua itu adalah pola makan salah. Kemudian kita makan juga di atas standar. Ingat, ketika Nabi masih hidup, pemerintah Mesir mengirim ke Madinah seorang dokter. Lalu setahun dia berada di Madinah, tidak ada pasien, Pak. Dia pulang mengadu kepada rajanya di Mesir. Malu saya di Madinah, tidak ada orang sakit. Apakah saya memang bukan dokter yang ahli? Rupanya orang-orang Madinah pada waktu itu, kenapa mereka tidak sakit? Mereka mengikuti cara-cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara Nabi adalah makan ketika lapar, berhenti ketika belum kenyang. Sudah lapar makan, dan belum kenyang mereka berhenti. Jadi tujuan daripada makan itu adalah bukan untuk kenyang. Tujuan makan adalah untuk hilang lapar. Jadi pagi makan separuh, siang agak banyak sedikit, malam makan separuh. Orang kita biasa makan malam, minum kopi malam, minum mie goreng malam, makan martabak malam hari, lalu kita tidur. Semuanya itu diakibatkan kepada penyakit, Pak. Penyakit apa?
Sekarang di Aceh penyakit yang sangat ganas 3, Pak. Yang pertama penyakit gula, yang kedua penyakit asam urat, yang ketiga penyakit kolesterol, apalagi kolesterol jahat. Itu semua diakibatkan oleh pola makan salah. Walau ada orang bilang genetik, keturunan, Pak, itu hanya sedikit saja persennya. Tapi yang paling banyak adalah gara-gara pola makan salah. Apalagi kita di Aceh, kalau Nabi dulu dikit makan, Pak. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ketika ada pesta, pertunangan, ta'aruf makan, pertunangan makan, pernikahan makan, walimah makan besar. Ada orang meninggal malam pertama sampai malam ke-7 makan, malam 30 makan, malam 40 makan, malam 44 makan. Pesiju ini, pesiju, semuanya makan. Ya kan? Jadi makan itu boleh, tapi jangan salah pola makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukan dokter, Pak. Ketika sesuatu yang pantang tidak boleh kita makan, lalu kita makan, itu haram, Pak. Ini harus pahami, Pak. Misalnya kita kena penyakit gula, Pak. Kita paksakan kita makan kopi manis. Itu menjadi haram bagi kita, Pak. Ini untuk dipahami ini. Ketika kita kena penyakit darah tinggi, Pak, kita paksakan makan kambing, Pak, dengan gapah-gapahnya sekalian. Itu haram, Pak. Begitu pula kita penyakit asam urat, Pak. Kita makan apa namanya, yang sate-sate Padang itu apa namanya? Jerawan, ya, jerawan. Itu haram, Pak. Kenapa haram? Nah, Allah mengatakan, wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Ketika orang darah tinggi makan kambing, binasa. Ketika orang kena diabetes makan gula, binasa. Ketika orang kena asam urat makan jerawan juga binasa, Pak. Maka makanan itu pantang bagi kita paksakan makan menjadi haram bagi kita. Kita penyakit gula, asam urat, diabetes, makan duren sama ketan, sama santan, sama saka lagi. Coba boh duren, boh santan, boh saka, pajoh ngebulukat. Ini asam urat. Pada prinsip membelah asam urat. Nah, ke semua penyakit-penyakit itu Bapak Ibu sekalian, membawaki kepada tidak efektifnya hubungan suami istri. Dapat dipahami Bapak Isa? Tidak efektifnya hubungan suami istri, Pak. Makanya kita tidak mendapat 2 enak. Kalau makan atas enak, makan bawah tidak enak. Kalau sedikit makan atas kurang enak, insya Allah Allah memberikan enak yang lain. Ini sedikit informasi daripada saya. Semoga kita semua menjaga kesehatan. Kita makan di ketika lapar dan berhenti makan di ketika belum kenyang. Dan makalah apa yang bisa kita makan, yang tidak bisa kita makan kita pantang, kita hindari. Biarkan anak-anak muda makan. Tengah-tengah malam tengok kasih kambing. Tengah malam kasih kambing. Nanti bunga kacik kok jarawat. Kacik kok jarawat. Terima kasih.